فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah antum baca tadi dua asar yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Asar tentang kisah Yahya bin Sa'id bersama dengan Al-Qasim, yang walaupun dalam riwayat Muslim ada kedhaifan, tapi datang dalam riwayat Syafi'i juga Al-Khatib dengan sanad yang sahih, tentang tercelanya mengambil dari selain thiqah. Dan satu asar dari Yahya bin Sa'id tentang kehati-hatian beliau dengan mencari fatwa dan bimbingan dari para a'immah berhubungan dengan penetapan jarh terhadap seorang perawi. Ketika mengetahui seorang perawi tidak kokoh dan tidak memiliki adalah, kemudian ditanya tentangnya bagaimana, maka ditegaskan oleh para a'immah yang ditanya seperti Tsauri, Syu'bah dan Malik serta Ibnu Uyainah, akhbir anhu annahu laisa bithabtin, untuk mengkhabarkan bahwasanya memang dia bukan orang yang pantas diambil hadisnya. Dan kemarin telah kita singgung ikhwani fillah tentang permasalahan jarah mujmal dan mufassar. Jarah mujmal dan mufassar, bagaimana kesimpulan dalam masalah ini antara diterima dan tidaknya. Hendak Hudzaifah. Baik, bahwasanya jarh mujmal itu diterima apabila datang dari seorang alim yang memang mengetahui sebab-sebab jarh dan perawi yang dijarah tersebut tidak ada yang membelanya atau dengan kata lain yang mentakdilnya. Baik, yang kedua. Bahwasanya jarah tidak diterima kecuali dengan tafsir atau dengan istilah lain jarah mufassar, apabila perawi yang dijarah tersebut ada ulama yang lain yang membelanya atau yang mentakdilnya. Baik, ahsanta. Ini kesimpulannya akhwani fillah, diingat-ingat. Untuk perkataan yang disebutkan di sini, akhbir anhu annahu laisa bithabtin, ketika ditanya bagaimana fulan huwa laisa bithabtin, ini mufassar atau mujmal? Indak Talha, huwa laisa bithabtin. Masuk kategori mujmal atau mufassar?
mujmal. Nah, dia tidak sabat. Apa sebabnya? Nah, adapun kalau mufassar itu dia menerangkan sebabnya. Laisa bi sabtin li'annahu sayyi'ul hifdz misalnya. Karena dia buruk hafalannya. Nah, li kathrati nisyani misalnya, karena banyaknya lupa atau hal-hal yang lain. Baik. Sekarang kita ambil asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id al-Yashkuri maulahum al-Hafidh seorang thiqat yang terpercaya. Disepakati tentang keimamahannya dan juga dikenal dengan kekokohan dalam sunnah. Maka yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala thiqatun ma'munun sunni. Dan ini mangqabah, suatu keutamaan akhwanifillah ketika seorang perawi selain disebutkan tentang kekokohan dalam periwayatan juga disebutkan kekokohannya dalam sunnah. Qala sami'tu An-Nadhr bin Shumail bin Kharashah Al-Marwazi An-Nahwi Al-Basri. Marwazi nisbah kepada tempat dia tinggal. Seorang thiqatun sabtun. Dikatakan oleh Al-Abbas rahimahullahu taala ikhwan tentang keutamaan Nadhr ini, Nadhr ibn Shumail, kana Nadhr imaman fil Arabiyyah wal hadits. Adalah Nadhr ibn Shumail seorang imam dalam ilmu bahasa Arab juga dalam ilmu hadis. Dan lebih utama dari itu semua ikhwan, wa huwa awwalu man adhara sunnah bimaru. Dia adalah orang yang pertama kali menampakkan sunnah di negeri Marwa. Wa jami'i Khurasan, dan keseluruhan negeri Khurasan. Wa kana arwan nasi an Syu'bah. Dan adalah beliau yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Syu'bah. Wa akhraja kutuban katsiratan lam yasbiqhu ilaiha ahad. Dan mengeluarkan kitab yang banyak yang belum didahului oleh seorang pun. Wa kana waliya qadha'i Maru. Dan beliau seorang na'am qadhi di negeri Maru. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Terkumpul padanya keutamaan dunia dan akhirat biidznillah tabaraka wa taala. Di dunia dihormati karena seorang qadhi. Naam. Dan ditambah lagi idharus sunnah, ini yang paling jelas dari keutamaan beliau rahimahullahu taala. Selain tingginya ilmu. Yaqul su'ila Ibnu Aun an haditsin lisyahr. Nadhr bin Shumail mengatakan, Ibnu Aun yaitu Abdullah
namanya Abdullah ibnu Aun. Ini juga masyhur ikhwan. Naam. Banyak athar-athar beliau yang bagus. Naam, Abdullah ibnu Aun Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i. Melihat Anas bin Malik rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Dan beliau sangat mumpuni dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi, maka nabil Iraqi ahadun a'lama bis sunnati minhu. Tidaklah ada di Irak seorang pun yang lebih berilmu tentang sunnah dari beliau. Dan ini juga ditegaskan oleh Ali bin Madini. Kenapa? Karena beliau mengumpulkan hadis-hadis dan sanad yang tidak dikumpulkan oleh teman-temannya. Jumi'a li Ibn Aun min al-isnadi ma lam yujma' li ahadin min ashabih. Dikumpulkan pada Ibnu Aun sanad-sanad yang tidak terkumpul pada seorang pun dari teman-temannya. Baik. Di antara kekokohan beliau dalam sunnah, ikhwan, disebutkan oleh Al-Ansari rahimahullah, kana Ibnu Aun la yusallimu 'alal qadariyah wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman ila an mat. Adalah Ibnu Aun dulu tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang berpemahaman qadariyah, dan ini termasuk hajar ahli bidah. Dan beliau dulu berpuasa sehari dan berbuka sehari sampai wafat, mengamalkan puasa Dawud yang merupakan seutama-utama puasa sunnah. Sehingga beliau dikenal dari sisi keilmuan, juga dari sisi ibadah dan kewaraan. Juga dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam Thiqat, wa salabatan fi sunnah wa syiddatan ala ahlil bidah. Ini di antara hal yang dikenal dari Ibnu Aun, kokoh dalam sunnah dan keras terhadap ahlil bidah. Termasuk dari akran Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala dalam ilmu dan amal. Tayyib. Su'ila Ibnu Aun an haditsin li syahr wa huwa qa'imun ala usquffatil bab. Abdullah bin Aun ditanya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Syahr. Syahr yang dimaksud di sini nama orang, bukan li syahrin, satu bulan, bukan. Syahr yang dimaksud adalah Syahr ibn Khawshab. Syahr ibnu Haushab dengan hak muhmalah. Wa huwa qa'imun ala usquffatil bab, dalam keadaan Ibnu Aun ini sedang berdiri di ambang pintunya. Usquffah khanifila, ambang pintu, dia berdiri tapi bagian bawahnya. Nah, berdiri tepat di ambang pintu. Nah, nama usquffah. Seperti itu, pintu itu ketika berdiri di bawahnya ini ambang pintu bagian bawah. Nah, kalau pintu kayu biasanya bawahnya kan masih ada kayunya, ya kan, paham? Dari kayak misalnya tempat kalian yang tapi sudah dipotong, ya kah? Yang bawah itu, masih ada sebagian. Nah, itu namanya usquffah. Ya, usquffatul bab. Ada.
Nah, di situ dia berdiri di situ. Kalau tidak ada ya berdiri di bawah. Intinya di ambang pintu. Nah, dalam keadaan beliau sedang berdiri di ambang pintu. Ditanya. Faqala inna syahran nazaku. Inna syahran nazaku. Maka Abdullah bin Aun menjawab, sesungguhnya syahr itu ya, nazaku, para ulama telah apa? Telah mencelanya. Baik. Telah berbicara tentang kelemahan dia. Nazakuhu ay ta'anu fi. Yang diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Imam Muslim setelahnya, qala Muslim rahimahullah, yaqul akhadathu alsinatun nas takallamu fihi. Ini makna nazaku. Maksudnya yaitu apa? Lisan-lisan manusia na'am mencelanya. Mereka berbicara na'am buruk tentang syahr. Maksudnya apa? Ya berbicara menjelaskan tentang kelemahan Syahr ibn Haushab rahimahullahu ta'ala. Dan memang ikhwani fillah, Syahr ibn Haushab al-Asy'ari Abu Sa'id juga dihikayatkan memiliki kunyah-kunyah yang lain. Termasuk di antara perawi yang diperselisihkan dengan perselisihan yang cukup kuat di kalangan para a'immah. Naam. Dan di sini Abdullah bin Aun menunjukkan tentang apa? Kelemahannya. Sebagaimana pula ditegaskan oleh Syu'bah rahimahullahu taala. Sebagaimana dikatakan oleh Syu'bah, walaqad laqitu syahran falam a'taddu bih. Nah, sungguh aku telah melihat atau bertemu dengan Syahr dan aku tidak menganggapnya. Dan Yahya bin Ma'in tidak mau mengambil hadis darinya, maka Yahya yuhadditsu anhu. Tidaklah Yahya Ibnu Sa'id menyampaikan hadis darinya. Walaupun di sisi yang lain ada sederetan para imam yang menerima hadisnya, ikhwani fillah. Baik. Di antaranya yang memberikan tautsik seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Memberikan tautsik kepadanya. Juga Al-Ijli. Dan Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in pada sebagian riwayat menyatakan thiqah. Tadi kemungkinannya maka Yahya yuhadditsu anhu ini na'am Yahya ibnu Ma'in. Dari sini kita ketahui bahwasanya untuk Yahya ibnu Ma'in walaupun mentautsik ikhwani fillah, tapi dia tidak mengambil hadis darinya. Ini untuk menjamak dua riwayat yang datang dari beliau seandainya kedua-duanya sahih. Dan kesimpulan tentang Syahr ibn Haushab ini ikhwani fillah, kalau kita perhatikan amalan para imam dari ulama hadis abad ini seperti Syekh Albani, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullahu taala, mereka memasukkan dalam deretan para du'afa, tapi kedhaifan yang masih bisa dikuatkan. Sehingga kesimpulan yang bagus yang terkumpul dengannya kalimat-kalimat para ulama jarh wa ta'dil, yaitu dhaifun yu'tabaru bih. Dhaif tapi masih masih bisa digunakan untuk penguat. Nah, maksudnya apa? Dia tidak bisa dikuatkan kalau bersendirian, tapi ketika ada yang menjadi pengikutnya yang juga sama-sama meriwayatkan hadis itu, hadisnya diterima. Baik. Dan ini juga salah satu yang dikritikkan kepada Imam
Nah, Ibnu Hajar rahimahullah dalam takrib beliau, di mana dalam takrib beliau menyimpulkan saduqun katsirul irsal wal auham, seorang saduq yang banyak meriwayatkan secara mursal dan salah. Seperti ini kalau bersendirian tentunya tidak bisa diterima karena banyak irsal dan banyak salahnya. Sehingga kalau sendirian kita ragu-ragu menerimanya, maka kesimpulannya adalah apa? Dia dhaif mu'tabaru bih. Atau kalau menurut istilah Al-Hafidh, ya lebih bagus dikatakan makbul daripada saduq. Ini kesimpulan tentang Syahr ibn Hausyab yang dikatakan oleh Abdullah ibn Aun, ya nazaku. Nah, nazaku manusia, para imam, nah mencelanya. Baik. Setelahnya masih sama berhubungan dengan Syahr ikhwan, kita baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Hajjaj ibn Sya'ir thiqatun hafidh. Hajjaj ibn Yusuf ibn Hajjaj al-Thaqafi, Abu Muhammad Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Ibnu Sya'ir. Dan Yusuf ini akhwanifillah, bapaknya dari Hajjaj bin Yusuf Asy-Sya'ir, ya, bukan Hajjaj bin Yusuf Al-Zalim, bedakan. Di sana ada Hajjaj bin Yusuf akhwanifillah yang dikenal kezalimannya, yang di tangannya terbunuh para a'immah yang banyak. Makanya di sini diberikan gelar yang berbeda. Hajjaj Ibnu Yusuf Asy-Sya'ir, maksudnya syairnya ini adalah apa? Yusufnya ini, bapak dari Hajjaj, seorang penyair yang dikenal teman dari Abu Nuwas, sahibah Abu Nuwas. Cuman Abu Nuwas di sini akhwanifillah, ya, berbeda dengan Abu Nuwas kisah 1001 malam. Temannya Aladin. Baik. Jangan digandeng-gandengkan ke sana. Qala haddatsana Syababah Al-Fazari Abu Amr Al-Madaini, dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar thiqatun hafidh. Cuman sayang ikhwanifillah, rumiya bil irja, dia tertuduh dengan pemahaman irja. Makanya Imam Ahmad tidak mau mengambil darinya. Taraktuhu lam aktub anhu lil irja, aku meninggalkannya dan tidak menulis darinya dikarenakan pemahaman irja yang ada padanya. Bahkan termasuk deretan yang mendakwahkan kepada irja menurut Imam Ahmad. Cuman dari sisi amanah, taib, dia terpercaya
karena kethikohannya, sehingga Imam Muslim rahimahullah ta'ala tetap meriwayatkan dari perawi ini, dan bahkan dalam Sahih Muslim ada 37 hadis dari jalan beliau, dari jalan Syababah Al-Fazari. Makanya dikatakan oleh Ibnu Adi rahimahullah, innama dhammahun nas lil irja'i alladhi kana fi wa amma fil hadits fala ba'sa bihi. Ini kesimpulan dari Ibnu Adi. Manusia mencelanya karena pemahaman dia yang irja', adapun dalam hadis tidak mengapa. Dalam artian sekedar periwayatan, kalau meriwayatkan sesuai dengan lafadznya tanpa dia menunjukkan pemahaman dia terhadap hadisnya. Qala Syu'bah wa qad laqitu syahran falam a'tadda bihi. Syu'bah mengatakan, sungguh aku telah bertemu dengan Syahr dan aku tidak menganggap riwayat darinya sebagaimana dibacakan tadi. Dan athar ini sahih sampai ke Syu'bah, menunjukkan bahwasanya Syu'bah menganggap Syahr itu seorang yang tidak pantas diambil hadisnya. Naam. Baik. Ini contoh khanifillah, cara dari para a'immah untuk apa? Untuk tidak mengambil kecuali dari orang-orang yang terpercaya. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika